Hari ini kita merayakan Paskah. Hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya di kayu salib pada hari Jumat yang lalu. This is the day that we celebrate the risen King, the risen Christ. He's alive, amen. Dia hidup, Tuhan kita Yesus hidup dan sudah mengalahkan kematian. Pada hari Jumat kemarin, berapa dari saudara yang hadir pada hari Jumat Agung kemarin kebaktian kita di Sutra Hall sini? Pada hari Jumat kemarin kita sudah belajar bahwa Yesus menebus dosa seluruh umat manusia saat dia terpaku di kayu salib. Menanggung semua dosa saudara dan saya. Karena dia tahu, karena Yesus tahu. Kita tidak mungkin, manusia tidak mungkin bisa membersihkan diri kita sendiri dari semua kesalahan dan dosa kita. Dan hanya dengan pengorbanan Yesus dan penumpahan darahnya di kayu salib, penebusan tersebut, redemption tersebut dapat terjadi. Karena Yesus adalah harapan. Jesus is the hope of the broken. Now it doesn't matter. Pastor Kenny beberapa waktu yang lalu mengatakan, it doesn't matter how perfect we try to live our lives. Seberapa sempurnanya kita mencoba untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara dan saya tidak akan mampu untuk bisa menyucikan diri kita sendiri dan hidup bersih di hadapan Bapa di surga. Kecuali melalui pengenalan akan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan inilah yang kita sebut sebagai Injil. This is the gospel, yang berarti kabar baik. It's good news. Bahwa melalui kedatangan Yesus, melalui kematian Yesus, dan juga melalui kebangkitan Yesus, Bapa di surga, Tuhan sudah menyediakan pengampunan bagi saudara dan saya hari ini juga. Dan sebuah kehidupan yang kekal. Sehingga saudara yang percaya akan nama Tuhan Yesus bisa mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan dan kekal. Dan kabar baik ini, this gospel, Injil ini tersedia bagi saudara dan saya hari ini. Karena ini yang saya pelajari, yang membedakan kekristenan, ajaran Yesus Kristus dengan begitu banyak agama lainnya adalah hampir semua agama, bahkan semua agama mengajarkan mengajarkan bahwa kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa hidup benar kepada Tuhan. Supaya kita bisa mendekat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Agama lain mengajarkan bahwa kita harus melakukan semua cara untuk kita bisa kembali mendekat kepada Tuhan. Tetapi Kristus, kekristenan yang adalah mengikuti Kristus mengajarkan bukan do, tetapi done. It's done. Semua yang harus dilakukan supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang terlebih dahulu melakukannya buat saudara dan saya dengan mati di kayu salib dan mengampuni dosa kita. Ada amin? Isn't that the good news? Itu yang membuat kita merayakan Paskah hari ini. Rasul Paulus mengatakan begini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dan sekarang saudara-saudara, saya mau kalian mengingat kembali akan kabar baik dari Allah yang saya beritakan dahulu kepadamu. Kalian menerimanya dan kalian percaya kepada Kristus karena kabar baik itu. Siapa yang di hari ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saudara percaya karena kabar baik itu. Perhatikan ayat yang kedua. Kalau kalian berpegang teguh pada apa yang saya beritakan itu, maka kabar baik itu akan menyelamatkan kalian. Kecuali kalau saudara percaya tanpa pengertian. Dari sini kita bisa belajar bahwa dari kita bisa datang ke gereja minggu demi minggu. Mungkin saudara datang ke gereja hari ini pertama kali dalam 2023 karena ini adalah hari Paskah. Kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang percaya, tetapi Rasul Paulus mengatakan kita bisa percaya tanpa pengertian. Hari ini kami di JPCC berdoa. Jika hari ini adalah pertama kalinya saudara datang ke gereja. Atau mungkin saudara yang sedang menyaksikan di rumah secara online. Ini pertama kalinya saudara mengikuti ibadah secara online. Kami berdoa supaya saudara bisa memahami dan mengerti betapa besarnya kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Sehingga Yesus rela mati di kayu salib untuk mengampuni setiap kesalahan saudara dan saya. Dan memberikan kehidupan yang kekal mulai hari ini. Dan hari ini kami di gereja berdoa
bahwa saudara tidak sekedar percaya tanpa pengertian. Karena jujur, masih banyak loh orang percaya yang masih meragukan janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. 2 minggu yang lalu saya berkhotbah tentang kehidupan berdoa, a prayer life. Dan saya melakukan sebuah survei, dan survei yang saya terima menunjukkan bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang meragukan, doubting, bahwa Tuhan mendengar doa mereka, apalagi menjawab doa mereka. Sehingga karena keraguan mereka, mereka enggan untuk mempunyai hubungan yang erat, mempunyai relationship with God, untuk bisa mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Nah mungkin hari ini, di hari Paskah ini mungkin saudara percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saudara. Tetapi hari ini mungkin juga saudara masih meragukan bahwa dosamu sudah diampuni oleh Dia. Sehingga saudara masih tetap hidup terbelenggu oleh dosa sampai hari ini. The chains are broken, tadi lagu yang kita nyanyikan. Semua rantai dosa sudah dipatahkan. Dosa tidak lagi mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Karena Yesus yang sudah membayar semuanya tersebut. Karena memang untuk percaya kepada pengorbanan Yesus, kematian Yesus itu lebih mudah. Karena sifat manusia memang selalu tertarik dan selalu meninggikan kisah-kisah tentang pengorbanan, tentang sacrifice. We see it in our human stories, dalam setiap kebudayaan, dalam sejarah, bahkan dalam film-film. Bagaimana pahlawan-pahlawan dan orang-orang yang hebat memberikan hidupnya dalam sebuah pengorbanan. That's why we love Iron Man so much. Karena dia berkorban. Bahkan dalam sejarah gereja pun ada banyak orang-orang yang rela mati bagi Yesus Kristus, dan orang-orang tersebut kita sebut sebagai martir. Orang-orang kudus yang mati untuk Tuhan Yesus. But listen to me hari ini. Namun Yesus Kristus itu lebih dari sekedar seorang martir. Lebih dari sekedar seorang pahlawan. Karena Injil kabar baik tentang Sang Juru Selamat Yesus Kristus tidak berhenti pada di hari Jumat waktu Dia mati di kayu salib. Injil kabar baik tidak sekedar berhenti pada waktu Yesus berkorban buat saudara dan saya. Tetapi Injil kabar baik menceritakan bahwa Yesus pun bangkit di hari yang ketiga. He was resurrected from the dead. Dia bangkit dari kuburnya. Dan ada alasan mengapa Yesus harus bangkit dari kuburnya. Karena kebangkitan Yesus itu untuk menunjukkan keilahiannya. That He is truly the Son of God. Bahwa Yesus bukan sekedar seorang guru agama yang fanatik, yang rela mati untuk apa yang dia percayai. Namun Yesus adalah benar-benar anak Allah yang turun ke dunia. Dan rela mati bagi saudara dan saya untuk pengampunan dosa, menebus dosa kita. Dan kebangkitannya adalah bukti akan semua penggenapan dari begitu banyaknya nubuatan tentang Sang Mesias dan Sang Juru Selamat. Amin. Saya tulis begini, Yesus telah, it's done. Yesus telah mengalahkan maut dan kematian untuk membuktikan kepada dunia bahwa Dia adalah benar-benar anak Allah. Karena jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah semua iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, Dia sama dengan semua orang-orang yang cuma sekedar rela mati untuk kepercayaannya. Tapi Yesus telah mengalahkan maut dan kematian untuk membuktikan kepada dunia bahwa Dia adalah benar-benar anak Allah. It is done. And today I really pray, kami sangat berdoa bahwa semua dari kita bisa percaya dalam pengertian kita akan Injil kabar baik ini. Sehingga kita bisa menyadari makna, the meaning of Paskah yang sesungguhnya, dan juga dampak dari kematian Yesus dan juga kuasa daripada kebangkitannya bagi saudara dan saya. Sehingga hari ini semua keraguan saudara bisa digantikan dengan sebuah harapan yang kokoh, dengan harapan yang hidup. Ada amin? And this is my message today. It is living hope. The living hope. Dalam suratnya ke jemaat Korintus, Rasul Paulus mengatakan begini, lanjutan daripada ayat yang tadi kita baca.
Apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah yang sudah saya terima juga. Yang terpenting seperti yang tertulis dalam Alkitab. Saya menyampaikan kepadamu bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dan bahwa ia dikubur. Dia mati, dia benar mati dan dikubur. Tetapi kemudian dihidupkan kembali pada hari yang ketiga itu. Itu juga tertulis dalam Alkitab. Saya memberitahukan juga kepadamu bahwa Kristus yang dihidupkan kembali itu menunjukkan juga dirinya kepada Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 rasul. Setelah itu ayat 6. Ia menunjukkan diri pula kepada lebih dari 500 pengikutnya sekaligus. Kebanyakan dari orang-orang itu masih hidup sekarang. Hanya beberapa orang yang sudah meninggal. Sesudah itu Kristus juga menunjukkan dirinya kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. You see, saudara lihat di sini. Paulus menulis ini kepada jemaat di Korintus karena dia mengerti bahwa masih ada pengikut-pengikut Yesus yang masih mempunyai keraguan. They still have doubt. Paulus sedang menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta yang tercatat dalam firman Tuhan. Dan tercatat juga dalam sejarah. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan sebuah hoax, bukan sebuah hoax kalau bahasa Indonesianya bilang. Bukan sebuah hoax atau penipuan massal. Dan kebangkitan Yesus juga bukan halusinasi massal seperti yang dikatakan oleh beberapa orang. No, it is something real. Karena Paulus menuliskan ini semua kepada jemaat di Korintus. Karena dia pun menyadari bahwa masih ada orang-orang yang meragukan kebangkitan Tuhan. Meskipun mereka sudah menjadi pengikut Yesus. Karena itulah manusia, isn't it? Yang namanya keraguan dan doubt. Yang namanya tidak mudah percaya itu sudah menjadi human nature kita. Kita tidak mudah percaya. Bahkan murid-murid Yesus sendiri aja, murid-muridnya aja tidak mudah percaya akan kebangkitan Yesus. Guru mereka sendiri. Padahal mereka itu sudah hidup dalam pelayanan bersama dengan Yesus selama 3 tahun. Itu pun mereka masih belum mengerti. Kita baca dalam Yohanes 2. Dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka. Perhatikan. Rombak bait Allah ini, rumah Tuhan ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Itu kata Yesus. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan rumah Tuhan ini, bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, mana mungkin. Tetapi ayat 21, yang dimaksudkan oleh Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dia sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit setelah dia mati pada hari ketiga. Perhatikan ayat 22, so interesting. Kemudian, perhatikan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan baru itu mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Artinya waktu Yesus sedang mengajari mereka, mereka belum percaya. Murid Tuhan aja masih ragu. Yang benar. Kalau murid-murid Tuhan Yesus aja seperti itu. Apalagi kita manusia yang hidup di zaman ini. Jadi jika hari ini ada hal-hal yang berhubungan dengan firman Tuhan atau janji Tuhan yang saudara dan saya belum mengerti sampai hari ini. Kita jangan khawatir. Karena jika kita terus mengikuti Tuhan dan taat akan firman-Nya, pasti suatu saat kita akan diwahyukan kebenarannya sehingga kita dapat mengerti dan mata kita terbuka. Ada amin? Nah, mengapa para pengikut Yesus, murid-murid Yesus tidak mudah begitu saja menerima berita tentang kebangkitannya dan langsung percaya? Karena mereka secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikan di hari Jumat bagaimana Yesus mati tergantung di kayu salib. They saw it with their own 2 eyes. Mereka melihat sebuah pengakhiran yang final, yaitu kematian. Guru kita mati di kayu salib. He died.
Dan karena mereka sudah mau masuk ke hari Sabat di hari Jumat tersebut, di mana mereka tidak boleh melakukan apa-apa, mereka tidak sempat meminyaki tubuh Kristus dan juga untuk memberikan rempah-rempah dalam penguburannya. Nah, mari kita membacakan tentang hari di mana Yesus bangkit, on this Sunday morning, di mana Yesus bangkit dan cerita seputar penampakannya. Yohanes 20 mengatakan begini, pada hari pertama minggu itu, hari ketiga, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pada zaman Yesus kalau orang dikubur itu ditaruh dalam sebuah gua dan ditutup dengan batu. Dan Maria melihat bahwa kuburnya kosong. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, perhatikan respon pertama mereka. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Respon pertama mereka bukanlah Yesus guru kita sudah bangkit. Tapi respon pertama mereka adalah mayat Tuhan kita dicuri sama orang. Think about that. Tubuh Tuhan Yesus sudah diambil dari kuburnya. Padahal seharusnya mereka berpikir, oh mungkin benar ini Yesus sudah bangkit, guru sudah bangkit. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. Kita Markus lebih jelas lagi melihat reaksi para murid-murid. Dikatakan begini, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saya suka bingung kenapa harus dicantumkan kata-kata itu. Bahwa daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Mungkinkah Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia ingin menampakkan dirinya pertama kali kepada orang-orang yang penuh dengan dosa. Bukan orang suci yang melihat Tuhan pertama kalinya. Tetapi Maria Magdalena yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar, perhatikan, ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria, mereka apa? Tidak percaya. Sesudah ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, perhatikan, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. They have doubts, meragukan apa yang terjadi. Dalam Matius 28 kita belajar bahwa dan ke-11 murid itu, ini murid, the core teamnya Yesus. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi, ada tetapinya, beberapa orang ragu-ragu. Some of the disciples were still doubting the resurrection. Beberapa dari mereka masih ragu-ragu dan tidak percaya. Well, jujur, kalau saya ada di posisi mereka, ragu-ragu itu ya karena akal pikiran mereka belum bisa memproses sebuah kenyataan. Karena apa yang mereka saksikan itu sesuatu yang tidak masuk akal di luar pikiran manusia. Betul? It just doesn't make sense. Resurrection doesn't make sense. Kita hidup di zaman modern di mana yang namanya bangkit dari mati itu identik dengan zombie. It doesn't make sense. Dan mungkin sama seperti beberapa saudara hari ini datang ke gereja. Saudara pun masih ragu-ragu tentang semua hal dalam kekristenan. Mungkin saudara di sini ada yang berpikir, emang benar Yesus bangkit? Dia pingsan aja kali itu. Atau mungkin saudara berpikir, emang benar Yesus itu sungguh anak Tuhan. Atau mungkin ada saudara yang masih ragu hari ini, emang benar bahwa anugerah Tuhan, the grace of God itu semudah dan segampang itu, bahwa iya semua kesalahan dan dosa kita bisa diampuni begitu saja oleh Yesus yang mati di kayu salib. Atau mungkin hari ini saudara masih ragu dan berkata, masa sih Tuhan yang luar biasa ini bisa
mengasihi orang seperti aku yang hancur seperti ini? Keraguan, doubt. Saya belajar bahwa ragu-ragu di sini bukanlah sesuatu hal yang buruk, namun lebih menunjukkan sikap kehati-hatian manusia. Karena untuk memastikan kebenaran biasanya diperlukan sebuah bukti. But there is a difference between doubt, keraguan, dengan unbelief, ketidakpercayaan. Seorang hamba Tuhan bernama Henry Drummond, dia berkata begini, dia menuliskan dengan sangat baik. Kristus tidak pernah gagal membedakan antara sebuah keraguan, doubt, dan ketidakpercayaan, unbelief. Dua hal ini berbeda. Karena keraguan adalah tidak percaya, tetapi ketidakpercayaan adalah tidak akan percaya. Saya tidak mau percaya. There's a big difference. Keraguan adalah kejujuran, it's honesty. Namun ketidakpercayaan adalah sikap keras kepala. Saudara yang mana hari ini? Keraguan selalu mencari cahaya, namun ketidakpercayaan itu puas dengan kegelapan. Jadi kalau saudara masih mempunyai keraguan hari ini, it's okay. Saya sangat yakin bahwa Yesus yang akan menerangi hati saudara. Tapi saya berdoa bukan unbelief, bukan ketidakpercayaan yang ada dalam hati saudara hari ini. Nah, dalam banyak khotbah dan pengajaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ada satu murid Yesus yang dikenal dan dijuluki The Doubting Thomas. Ada yang pernah ini dengar si Thomas yang meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita baca ceritanya. Tetapi Thomas dalam Yohanes 20. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika Yesus menunjukkan dirinya setelah dia bangkit. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ayat berikutnya, 8 hari kemudian, for 8 days. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang menampakkan dirinya dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu dia berkata kepada Thomas, dia langsung menuju kepada Thomas dan dia berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Setelah itu kata Yesus kepadanya, dan saya yakin kata-kata ini pun buat kita semua. Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Namun berbahagialah mereka yang tidak melihat namun hari ini percaya. Berbahagialah saudara yang masih ragu-ragu tetapi hari ini memutuskan untuk percaya. Selama 8 hari sejak Yesus menunjukkan dirinya, Thomas hanya mendengar kesaksian tentang Yesus yang bangkit. He was not there in the first place. Of course, akal sehatnya Thomas pasti akan berpikir, ini teman-temanku omong kosong semuanya. Nah, saya rasa kita semua ada dalam posisi Thomas pun. Kalau kita menjadi Thomas, kita akan mempunyai keraguan yang sama dengan dia. Bahkan banyak orang Kristen hari ini yang ngebully Thomas, merendahkan Thomas. Padahal menurut saya Thomas itu mewakili saudara dan saya. Kita yang sudah mengenal kebaikan Tuhan, mendengar semua firman Tuhan, kita aja masih sulit untuk hidup, mengenal dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. And what I love from this story is this, bahwa kita melihat bahwa Yesus sama sekali tidak keberatan untuk membuktikan kebangkitannya kepada Thomas. Dia gak pernah ngeluh, dia gak pernah marah-marahin sama Thomas. Dia dengan sabar menunjukkan bahwa dia mengerti proses pemikiran manusia, bahwa resurrection, kebangkitan itu sama sekali tidak masuk akal. Tuhan yang menciptakan kita mengerti
bagaimana manusia memproses sebuah informasi. Itu sebabnya tidak masalah buat Yesus untuk menjelaskan, menunjukkan bukti kebangkitannya kepada Thomas. Dan juga saya yakin kepada saudara hari ini. And the beautiful thing is this, Alkitab kita menuliskan semuanya ini dengan baik, dengan benar, dengan tanpa menutupi apa adanya. Dengan tidak ada apapun yang disembunyikan, karena demikianlah itu semua yang terjadi. Karena Tuhan sangat sadar bahwa kita manusia adalah orang-orang yang mempunyai banyak kelemahan dan keraguan. Dan hari ini, mungkin saudara duduk di dalam gereja atau mungkin saudara yang sedang menyaksikan secara online dimanapun saudara berada. Mungkin baru saja saudara ikut menyembah, bernyanyi bersama-sama dengan pemimpin pujian, menyanyikan lagu-lagu yang baru saja dinyanyikan. But maybe as you are doing this, maybe deep inside your heart, di hati saudara masih penuh dengan keraguan akan kebaikan Tuhan. Masih penuh dengan keraguan akan pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan 2000 tahun yang lalu. And it's okay. Hari ini saya katakan, it's okay. Karena Yesus sangat mengerti hati saudara dan Dia tetap mengasihi saudara. He loves you still. Karena jujur, lebih mudah untuk kita mempercayai kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus sebagai manusia dibandingkan dengan kita mempercayai dan mengerti akan kuasa kebangkitannya yang supranatural sebagai Tuhan. Betul? It makes more sense because we know about death more than we know about the resurrection. Manusia lebih mudah mengerti hal-hal yang masuk akal, yang make sense. Dan kematian adalah sesuatu yang lebih masuk akal dibandingkan kita memikirkan tentang kebangkitan dari orang mati. Karena saya sangat yakin dan percaya, tidak ada satupun dari kita di sini yang punya kenalan atau seorang teman atau saudara yang pernah bangkit dari kematian. Ada di sini? Oh iya temanku, ada 3 pastor. Gak ada. Why? Because yang namanya kebangkitan itu sesuatu yang tidak lazim terjadi, tidak normal terjadi. Bangkit dari kematian bukanlah sesuatu hal yang biasa terjadi di mana-mana. Dan para murid-murid Yesus pun sudah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa guru mereka tergantung di atas kayu salib, terpaku di bukit Golgota, dan bahwa dia sudah mati. Jesus died on the cross. Itu yang masuk akal buat para murid-murid. Itu yang make sense. Bagi pikiran manusia yang masuk akal adalah ini, bahwa kematian itu artinya tidak ada lagi kehidupan. Betul? Yang make sense bagi manusia adalah bahwa kematian adalah akhir dari semuanya. Bahwa kematian merupakan sebuah misteri. Bahwa kematian itu berarti perpisahan dengan orang-orang yang kita kasih untuk selamanya. That's what makes sense. What makes sense adalah kematian tidak punya rasa hormat dan tidak pandang bulu. Bahwa kematian datang tanpa minta izin terlebih dahulu, betul? Gak ada satupun yang kita yang permisi, boleh gak saudara mati? Bahkan uang pun, harta pun tidak bisa membebaskan manusia dari yang namanya kematian. Banyaknya uang atau kekayaan seseorang tidak bisa membatalkan kematian. Bahkan ilmu pengetahuan para dokter yang paling canggih pun tidak bisa membatalkan yang namanya kematian. Itu yang masuk akal di kepala manusia, betul. Tetapi terjadi sesuatu 2000 tahun yang lalu, sebuah kejadian yang tidak masuk akal. It doesn't make sense. Ada satu manusia yang mengalahkan kematian. He defeated death. Namanya Yesus Kristus Tuhan. He's alive. He's alive. Dan dia tidak mati lagi. Mungkin saudara berkata, oh Lazarus bangkit kok dari hidup. Yes, tetapi setelah itu dia masih tetap mati. Hanya Yesus yang berkata, death, where is your sting? Sejak hari Jumat para pengikutnya
Begitu berkabung, mereka menangis. Mereka pikir bahwa Yesus yang mereka kenal sebagai guru yang diurapi oleh Tuhan. Seseorang yang selalu pelayannya disertai dengan mujizat. Bahkan Yesus pun tidak bisa lari dari kematian pada hari Jumat. Yesus yang diharapkan oleh para pengikutnya sebagai seorang juru selamat tidak dapat menghindarkan dirinya dari kematian. Bahkan Yesus mati dengan sangat hina. Bahwa dia mati terpaku di kayu salib. Dan di zaman itu salib adalah lambang kutuk, saudara-saudara. Kematian dengan cara digantung di kayu salib merupakan kematian yang paling menyakitkan dan sangat hina. Pada zaman Yesus salib tidak melambangkan apa-apa kecuali kematian yang sangat menyiksa. Tidak seperti sekarang di zaman modern di mana kita bisa memakai kaos ada lambang salib. Semuanya salib menjadikan lambang daripada iman dan kepercayaan orang Kristen. Tapi meskipun Yesus tahu penyiksaan seperti apa yang menanti dia di kayu salib. Perhatikan ini. Dia tidak pernah menghindar dari kematian. Bahkan ini yang luar biasanya. Yesus dengan sukarela dia menyerahkan nyawanya secara sukarela untuk menghadapi kematian. Dan dia mati. Benar Yesus mati karena dia taat kepada perintah dan rencana Bapa di surga. Dan dia mati karena dia sangat sayang kepada saudara dan saya. Itu sebabnya dia melakukan dan berkorban bagi kita semua. Yesus yang tidak mengenal dosa, he who knew no sin, dijadikan dosa untuk menanggung semua dosa saudara dan saya. Yesus yang tidak pernah berhutang, malah dijadikan orang yang harus membayar semua hutang saudara dan saya. And if you don't love Jesus, after I tell you this, then I don't know any other good news that I can tell you. Tapi semua kejadian yang kita baca tadi membuktikan bahwa Yesus bukan sekedar saja mati di kayu salib, namun dia pun sungguh-sungguh bangkit dari kubur. Dan sama seperti kematiannya disaksikan oleh banyak orang, kebangkitannya pun disaksikan oleh banyak orang. Yes, saya tahu, terutama di zaman ini. Yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus, resurrection of Christ, sulit dicerna oleh akal sehat manusia. Resurrection does not make sense. Tetapi sama juga dengan kasih anugerahnya Tuhan, it doesn't make sense. Grace of God, it doesn't make sense. Pengampunan dosa, kehidupan kekal, it doesn't make sense. You know why it doesn't make sense? Karena saudara belum benar-benar mengenal dia. Because listen to me carefully. Pada saat saudara benar-benar mengenal pribadi Yesus Kristus. Dengarkan saya baik-baik. Everything will make sense. Hanya dengan pengenalan. Hanya dengan hubungan intim bersama dengan Tuhan. Bukan agama, bukan ritual, bukan ibadah. Tetapi pengenalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang akan membuat segala sesuatu, keraguan kita menjadi make sense. Itu sebabnya kita merayakan Paskah hari ini. Karena hari kebangkitan ini, hari kemenangan atas maut. Supaya saudara dan saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita bisa percaya dan mengerti akan kuasa kebangkitannya. Ayat yang tadi kita baca, 1 Korintus 15 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati itu tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kita, saudara dan saya, masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau, perhatikan ayat 19 ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus Yesus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia bernama Yesus. Saya mau baca ayat 22 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, dalam pengenalan akan Kristus. Pada saat kita mempunyai hubungan dengan Kristus, tidak ada hal yang bisa kita tambahkan kepada Injil kabar baik. Tidak ada dosa dan kesalahan manusia pun yang bisa mengurangi dahsyatnya Injil kabar baik. It is done. Semua sudah Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Kebangkitan Yesus merupakan dasar dari iman saudara dan saya. Kebangkitan Yesus membuktikan kemenangannya atas maut. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah, Sang Juru Selamat bagi saudara dan saya. Dan saya tulis di sini, kebangkitan Yesus merupakan sebuah bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya selalu. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan bulan depan atau tahun depan, tetapi ini yang saya percaya. Tuhan selalu menepati janjinya. Kita akan tutup sebentar lagi. Yohanes 11 mengatakan begini. Yesus berkata, ini Yesus yang berbicara, jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan dia bertanya ini kepada saudara dan saya hari ini. Percayakah engkau akan hal ini? Dan saya mau saudara menjawab pertanyaan Yesus dalam hati saudara. Percaya enggak saudara? Bahwa karena kebangkitan Kristus, sekarang yang namanya kematian itu tidaklah lagi menjadi akhir yang permanen. Bahwa kematian tidak seharusnya lagi sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang percaya. Because there is more to our story. Saya tulis di sini bahwa kematian bukanlah sebuah titik, tetapi lebih merupakan sebuah koma. There is more to our story. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya dan ada pengharapan setelah kematian. Kan dalam Kristus kita dapat menemukan kuasa kebangkitannya. Ada ayat dalam 1 Petrus 1, saya akan menutup dengan ayat ini. 1 Petrus 1 mengatakan begini, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani saudara dan saya. Itu sebabnya, perhatikan, itu sebabnya ia memberikan kepada kita hidup yang baru, dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh, harapan yang teguh, harapan yang kuat. Apa yang memberikan harapan yang kuat? Yaitu bahwa Tuhan menghidupkan Yesus kembali dari kematian. Dalam bahasa Inggrisnya, it's a beautiful translation, dikatakan begini. Praise to God for a living hope. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth, kelahiran yang baru, into a living hope. Semuanya katakan living hope. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kita telah diberikan pengharapan yang hidup, saudara sekalian. Bukan pengharapan yang semu. Yesus adalah harapan kita yang hidup. Dan hari ini, dalam kebangkitannya, Yesus mengundang saudara dan saya untuk lebih mengenal Dia, to know Him, dan juga mengenal kuasa kebangkitannya. Tutup note saudara, Alkitab saudara. Mau kita meresponi firman Tuhan hari ini.
This is the gospel. This is the good news. Ini adalah kabar baik. Bahwa Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke dunia. Supaya dia bisa menjadi penebus setiap dosa saudara dan saya. Bahwa Yesus tidak sekedar mati. Tetapi di hari Minggu ini dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Supaya saudara dan saya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Hari ini, apakah saudara masih hidup dalam keraguan? Hari ini, apakah saudara mempunyai hal-hal yang sudah mati dalam hidup saudara? Apakah hidup yang saudara jalani hari ini kelihatannya seperti sudah tidak ada masa depan lagi? Mungkin dalam karir saudara, mungkin dalam hubungan keluarga saudara, atau mungkin juga dalam pernikahan saudara. It's dead, pastor. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bagaimana dengan hidup perjalananmu bersama dengan Tuhan yang dulu intim dan erat, namun sekarang sudah mulai menjauh dan dingin. Hari ini, apakah saudara masih meragukan kemurahan hati Tuhan dan meragukan apa yang Yesus bisa kerjakan dalam hidupmu melalui kuasanya? Ketahuilah hari ini bahwa kematian itu tidak perlu menjadi akhir dari segalanya. Kematian kita tidak perlu menjadi titik. Marilah kita membawa semua yang kita anggap sudah mati itu kepada Kristus, supaya kuasa kebangkitannya bekerja atas kita. Sehingga yang mati itu bisa bangkit. Sehingga masa depan yang hilang itu bisa ada lagi. Karena oleh kebangkitan Kristus kita kembali mempunyai pengharapan. Bukan pengharapan yang semu, tetapi pengharapan yang hidup. Because Jesus is our living hope. Bukan agama, bukan ibadah saudara yang membawa pengharapan, tapi pribadi Yesus yang hidup yang membawa pengharapan. Dan hari ini ketahuilah, your sins are forgiven. Saudara bisa meragukan ini. It doesn't take away the facts. Your sins are already forgiven di atas kayu salib. Yang saudara harus lakukan cuma satu. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidupmu. Mungkin juga ada teman-teman di sini yang dulu dalam musim-musim sebelumnya hidupnya erat dan dekat dengan Tuhan. Tapi hari ini kau sudah tahu bahwa kau menjauh daripadanya. Today there is an invitation, ada sebuah undangan bagi saudara. Kalau hari ini firman ini berbicara kepada saudara, dan saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Kalau hari ini saudara mau kembali mengenal dia, berjalan bersama dengan dia dalam kesehari-harianmu, menjadikan dia Tuhan dan Raja atas hidupmu dan taat akan firman-Nya. Bolehkah saudara mengangkat tanganmu saat ini juga di hadapan Tuhan? Wow, thank you. So many of you mengangkat tangan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tanda kita berserah. Hari ini, I want to know you Jesus more. Bolehkah kita semua bangkit berdiri bersama-sama? Saya mau mendoakan saudara, dan setelah itu saya mau saudara mengikuti apa yang saya doakan. Katakan begini, Tuhan Yesus, lebih keras lagi, Tuhan Yesus, aku berterima kasih karena hari ini Engkau menunjukkan dirimu. Aku tahu Tuhan bahwa aku orang berdosa, tetapi karena salib-Mu, darah dan tubuh-Mu, hari ini aku disucikan kembali. Untuk itu kami mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hiduplah dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Mulai hari ini aku tidak akan sama lagi. Karena dalam hidupku aku mempunyai pengharapan yang hidup. Come on, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ambil waktu ini mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Oh, kasihmu sungguh terbesar. Engkau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Katakan, sungguh kasihmu termegah. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Terima kasih Tuhan, disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu. Katakan, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu Tuhan, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib. Sungguh kan. Katakan, betapa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah pun, mendekatlah. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela. Terima kasih Tuhan. Katakan, sungguh kasihmu termegah. Termegah untukku. Terima kasih, terima kasih oh Tuhan. Oh, terima kasih oh Yesus. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Yesus. You are a living hope, oh God. Kau harapan kami yang hidup. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. We love you and we worship you. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semuanya yang percaya dan mengerti, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on, lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Come on.